Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, 10 Maret 2021. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan renungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita awali dengan doa. Ya Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan pada kami anak-anak-Mu, Jemaat GPB Kasih Karunia Badung Bali yang boleh pada malam hari ini duduk bersama untuk melaksanakan kegiatan ibadah keluarga. Biarlah kami dapat duduk bersama di masing-masing keluarga kami, dapat mengikuti ibadah, dapat melaksanakan mendengarkan kebenaran firman-Mu, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat kami baca dan kami dengar, kami renungkan bersama lewat tuntunan dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati Tuhan, supaya apa yang kami sampaikan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ampunkan dosa dan salah kami, berfirman-Lah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat dari kitab Esra, pasal yang kedua, ayat yang ke-64 sampai ke-70. Demikian firman Tuhan. Seluruh jemaat itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda dan 245 ekor bagai. 435 ekor unta dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna membangun rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. 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 Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Esra dia adalah seorang nabi. Esra kembali ke Yerusalem bersama dengan para imam dan orang-orang Lewi. Arti kata Esra adalah Allah menolong. Dan kitab Esra itu sendiri mengisahkan kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Kembalinya Esra ke Yerusalem bersama-sama bangsa Israel mempunyai keinginan yang sangat mulia, yaitu membangun kembali
rumah Tuhan atau bait suci. Di tempat pembuangan, bangsa Israel tetap beraktivitas seperti biasa, bekerja sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Sehingga pada saat kembali ke Yerusalem, mereka membawa hasil karya mereka, yaitu berupa ternak-ternak mereka. Pada ayat yang ke-66 dan 67, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu memberi diri dan harta benda. Firman Tuhan yang kita baca malam hari ini adalah berbicara tentang kesediaan umat untuk melayani, baik lewat persembahan tubuh maupun persembahan dalam bentuk finansial. Hal ini sesuai dengan tema memberi diri dan harta benda. Lewat tema ini kita diarahkan atau diingatkan agar kita memberi diri, bersedia untuk menjadi pelayan Tuhan, dan sekaligus bersedia mendukung pelayanannya dengan memberikan atau mempersembahkan harta miliknya sesuai dengan yang dimiliki dan secara sukarela. Firman ini sangat baik untuk kita renungkan bersama. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang yang mau melayani tetapi tidak mau memberi persembahan. Demikian juga sebaliknya. Ada juga orang yang hanya mau memberi persembahan tetapi tidak mau melayani. Bahkan ada juga yang kedua-duanya tidak mau melakukannya, yaitu tidak mau menjadi pelayan, tidak mau memberikan persembahan. Namun seharusnya sebagai orang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, kita wajib melakukan kedua-duanya, baik menjadi pelayan maupun memberi persembahan secara sukarela, sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan melayani dan memberi persembahan, maka itu berarti kita telah menyenangkan hati Tuhan dan kita pun diberkati olehnya. Hal inilah yang disoroti oleh Koreshi kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan, untuk mereka mau mendukung pembangunan rumah Tuhan lewat talenta yang ada pada mereka untuk melayani lewat harta dan bendanya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pada ayat yang ke-68 dan 69 dikatakan, beberapa keluarga pada saat datang ke rumah Tuhan di Yerusalem memberikan persembahan sukarela bagi pembangunan rumah Tuhan. Dan pada akhirnya penduduk Yehuda bisa kembali ke tanah air mereka, dan kerinduan untuk membangun kembali tempat ibadah mereka, yaitu Bait Allah yang telah rusak karena dihancurkan oleh tentara Babel. Maka secara bersama-sama seluruh penduduk yang baru datang dari tempat pembuangan itu mempersembahkan apa yang mereka miliki untuk membangun kembali tempat ibadah. Memberikan persembahan berupa emas, perak, dan kemeja imam. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, meskipun mereka berkekurangan karena baru kembali dari tempat pembuangan, akan tetapi tidak melunturkan semangat mereka untuk memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Setiap kita beribadah
apapun bentuknya, kita masih diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Untuk apa persembahan itu? Persembahan itu untuk Tuhan yang diserahkan ke gereja, dan gereja bertanggung jawab mengelola persembahan itu untuk kegiatan pelayanan gereja, seperti misalnya kegiatan anak-anak, kegiatan pemuda, kegiatan remaja, dan kegiatan program yang lain. Oleh sebab itu, marilah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati kita di sepanjang kehidupan kita. Tuhan telah memberikan kesehatan, Tuhan memberikan makan kepada kita, sehingga kita bisa beraktivitas, melaksanakan tugas pekerjaan, dan melaksanakan tugas pelayanan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel dengan tekad yang bulat dan sepenuh hati ingin membangun kembali rumah Tuhan setelah kembali dari pembuangan. Itu yang diingatkan kepada bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan bangsa kepada kita saat ini? Bapak Ibu, untuk kita jemaat GBB Kasih Karunia, saat kondisi sekarang ini sedang akan membangun rumah Tuhan. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita sebagai jemaat Kasih Karunia Badung Bali. Hal ini bukan kebetulan, akan tetapi ini kenyataan bahwa kita jemaat Kasih Karunia Badung Bali sedang mempersiapkan diri, sedang mempersiapkan untuk pembangunan rumah Tuhan, di mana saya dan Bapak Ibu tidak boleh menutup mata tentang hal ini. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu mau terlibat secara aktif mendukung kegiatan pengadaan lahan sampai pada pembangunan rumah Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, tepatnya lagi, sehingga kita dapat memiliki sebuah rumah Tuhan untuk kita beribadah, sebuah gereja untuk kita bersekutu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel dengan tulus, dengan ikhlas, dengan berbagi kekurangannya, dia melaksanakan bagaimana dia harus memberikan persembahan. Seharusnya sebagai umat Tuhan, kita meniru apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan tekad yang bulat dan dengan sepenuh hati ingin membangun rumah Tuhan. Oleh karena itu, harapan kita semua jangan hanya menjadi pelayan saja, tetapi juga menjadi pelayan yang suka memberi persembahan secara sukarela. Bapak, Ibu, dan saya, Jemaat Kasih Karunia Badung Bali, sangat paham tentang hal memberi. Jika memberi banyak, akan mendapat berkat banyak. Mari Bapak Ibu kita memberi dengan apa yang kita miliki secara sukarela. Jika seluruh jemaat GBB Kasih Karunia Badung Bali terlibat secara proaktif mendukung kegiatan yang mulia ini, saya yakin pasti bisa membangun rumah ibadah. Sebab kitalah yang dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pembangunan tersebut, bukan orang lain. Jangan sampai ada jemaat atau Bapak Ibu sekalian yang kurang proaktif terhadap hal ini. Karena mereka yang tidak proaktif tidak akan mendapat berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mengisi
kotak lahan yang sudah ada di rumah tangga kita masing-masing. Dan memberi persembahan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai kosong. Namun jangan sampai dengan bersungut-sungut kita memberi. Berilah dengan sukarela. Walaupun itu sedikit, Tuhan pasti memberkati. Apa yang Bapak Ibu telah berikan kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Jika diberikan dan memberikan persembahan dengan tulus, pasti diberikan berkat oleh Tuhan yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita terus melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Sebab Tuhan terus menanti karya-karya kita lewat pelayanan kita dimanapun kita berada. Baik di dalam rumah tangga kita melayani suami istri, melayani anak-anak, melayani keluarga, baik di tugas kerja, baik di masyarakat, maupun pelayanan di gereja. Mari Bapak Ibu kita terus melayani. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Amin. Bapak Ibu kita bersaat teduh. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar firman-Mu lewat kitab Esra ya Tuhan. Di mana biarlah kami bisa menyediakan diri untuk melayani dengan diri kami sendiri, dan kami boleh melayani dengan memberikan persembahan syukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami miliki dan apa yang kami persembahkan itu Tuhan memberkati untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya Tuhan, biarlah jemaat Tuhan di GBB Kasih Karunia Badung Bali boleh memahami, boleh mengerti, boleh menyadari, boleh dengan kerendahan hati memberi secara sukarela atas persembahannya untuk keperluan pembelian lahan dan pembangunan rumah ibadah. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gereja kami, GPB Kasih Karunia Badung Bali, dengan segala program kerja yang berjalan. Kiranya Tuhan memberkati supaya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Johannes Wadu, serta keluarga, beserta semua pelayan-pelayan-Mu, Diaken Penatua, semua pada keenam pengurus Pelkat. Berkati kami semua Tuhan agar kami dapat melayani dengan kesungguhan hati kami dan dapat memberi diri, kami dapat memberikan persembahan kepada-Mu Bapa. Ya Bapa, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk tim-tim kerja yang ada pada saat ini, yaitu tim kerja untuk penyusunan program 2021-2022. Berkati tim kerja ini Tuhan, supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga pada saatnya dapat diselesaikan, dan kami dapat melaksanakan lokakarya dan memutuskan apa yang menjadi program kerja selanjutnya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk tim lahan yang saat ini berkarya, mengabdikan diri untuk pelayanan, mengadakan penggalangan dana lewat basar, menyiapkan diri untuk mengambil kotak-kotak lahan yang ada di rumah jemaat masing-masing. Dalam minggu-minggu ini persiapkan mereka Tuhan, agar jemaat Tuhan boleh memberi dengan sukarela, dan anak-anak Tuhan yang melayani dapat mengambil dan mengucap syukur kepada-Mu Bapa, sehingga apa yang diberikan itu berkenan kepada-Mu Tuhan.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk program daripada tim lahan ini selanjutnya. Apapun yang telah diprogramnya, Tuhan memberkati agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami teringat akan jemaat-jemaat Tuhan yang sedang lemah tubuh, berbaring lemah di rumah dalam proses pemulihan. Ibu Deborah, Bapak Roni, Bapak Agung pribadi, Bapak Geri Tempodung, Bapak Jack Jitro, dan juga yang dirawat di rumah sakit, Bapak Benjamin Niki Juru, dan Ibu Elizabeth Rihena. Begitu juga mungkin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Berkati dalam proses pengobatan, berkati dalam proses pemulihan ini, obat yang diminum dan proses yang lain yang digunakan, supaya anak-anak Tuhan boleh sembuh kembali seperti sedia kala dan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan boleh pertambakan tentang setahun usia perkawinan atau setahun usia kelahiran. Berkati sukacita mereka masing-masing Tuhan, supaya dapat nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk bangsa dan negara kami dalam melaksanakan tugas menyelesaikan atau menanggulangi COVID-19 ini. Biarlah para tim medis yang berkarya, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Begitu juga para anak-anak Tuhan yang ada di bidang keamanan, TNI, Polri, dan keamanan lingkungan, Tuhan memberkati, supaya dia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu juga Tuhan anak-anak Tuhan dalam pemerintahan dari tingkat pusat sampai di daerah. Tuhan memberkati agar dia dapat melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya seturut dengan kehendak Tuhan. Demikianlah doa syafaat kami Tuhan yang kami mohon hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, demikian ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.